waktunya kita beribadah loh. Males ibadah lihat HP terus. Bosan, lebih seru main games. Tommy, kok malah main game sih? Malah malas katanya Kak. Iya, nggak boleh begitu. Ini sudah jamnya ibadah. Ya Kak Menda ya? Betul adik-adik, Nah. jamnya ibadah harus persiapan untuk ibadah. Jadi tidak boleh apa? Malas, aduh. Kalau malas itu bukannya anak Tuhan loh. Iya. Jadi hari ini kita mau siap-siap nih. Sudah mau ibadah nih ya Kak Menda ya? Betul. Nah, kalian sudah siap juga kan di rumah? Masih ingat gak? Nih siapa? Kayu Safat. Wih, hari ini beda ya, pakai topi-topi begini ya. Di sini panas Kak Menda? Enggak panas sih, Enggak panas sih. Cuman biar- gaya-gaya gitu ya. Iya, biar Oke, keren baiklah. ya Nih, adik-adik ya. Kayu Safat mau ingetin lagi. Hari ini kita bersama Kayu Safat, Dengan Kak Kak Menda. Kak Arel. Nah, terus ada teman lagi, teman baru kita. Ini siapa ini namanya yang laki-laki nih? Hai, aku Tommy. Ya, Tommy. Namanya siapa? Tommy. Terus yang perempuan? Yang ini namanya siapa? Lucu Hai. sekali. Aku Tini. Oh, Tini. Namanya Tommy sama Tini sudah siap memuji Tuhan ya? Sudah. Ya, sudah siap berdoa. Yuk, sama-sama sebelum kita mulai ibadah, lipat tangan kembali. Tommy, Tini ikut berdoa ya. Iya Ya, Iya, kita Kak. berdoa sama-sama. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Meskipun kami di rumah, tetapi kami berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan percaya Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa buat kami. Sehingga kami bersama-sama memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kami. Terlebih kami juga rindu, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu juga boleh kami menteraikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kayak sahabat, tos Ya. dulu. Tos. Oh, tos. Oke, tos diajak pindah. Iya. Oke. Nah, hari ini kita ada teman-teman baru ya, ada Tini dan Tommy ya. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yes. Kalau tadi Tommy malas-malas, kita ingetin teman-teman di rumah juga. Tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Yuk kita mau nyanyi pujian ini. Bahwa kalau malas itu tidak baik ya. Malas sudah baik. Yuk semua tepuk tangan ya di rumah ya. Tetap ikut nyanyi. Ya. Go. Ya, Tommy Tini ikut nyanyi memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas-malas itu tidak baik. Bayang MALAS bukan anak Tuhan. Nah, tunggu Kak. Itu di sana dikatakan kalau MALAS berarti apa Kak? Bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Kita semua yang di rumah, kakak-kakak yang di sini juga, kita semua anak Tuhan. Yuk, kalau begitu hari ini beri yang terbaik sama Tuhan. Gak boleh malas-malas lagi. Oke, Ya. Kak, ya, sama. Yuk sama-sama. Sama-sama ya. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas-malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Lagi ya, sama-sama ya. Yuk nyanyi semangat lagi. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas-malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Ya, sekarang Kak Menda, kita mau pakai MALS. Oh, MALAS ya, pakai gerakan ya. iya kayak sahabat yang buat gerakannya ya. Oh baiklah, Oke. kalian bisa semua kan pakai gerakan, bikin huruf-hurufnya ya. Gimana M? Ya, M. M A L A S. Oke. Ya, yuk sama-sama nyanyi ya.
engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas-malas, itu tidak baik. Siapa yang M-A-L-A-S bukan anak Tuhan. Seru kan? Sekali Seru lagi kan? Kak. Yang di rumah harus nyoba ya. Iya, Ikutin ya semuanya ya. betul. Jangan engkau malas berbakti, Jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas-malas, itu tidak baik. Siapa yang M-A-L-A-S bukan anak Tuhan. Tepuk tangan. Kalau yang MALAS berarti bukan Anak Tuhan. anak Tuhan. Saya anak rajin Kak Yosef. Betul, setiap hari berdoa ya Kak ya. Betul. Setiap hari memuji Tuhan, setiap hari berbakti karena Ngerti kita itu Bu? istimewa Kak Oh Yosafat. iya betul ya. Iya. Nah kita istimewa. Iya. Tapi teman kita juga Tommy sama Tini juga istimewa. Istimewa, Ya, betul istimewa Tommy sekali. apalagi, Tommy nggak boleh malas-malas memuji Tuhan karena Kamu Tommy istimewa. Iya Tommy ya. Jatuh topis Oke saya. Kak. Oh Tommy ikut nyanyi ya. Baik, Yuk Kak. kita nyanyi lagi ya Kak ya. Oke. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku istimewa. Wow. Semua berdiri ya. Semua berdiri di rumah. Berdiri semuanya. Harus ikut memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan lagi. Semangat lagi. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yesus kata Dia apa? katakan Yang keras. ku istimewa. Lagi ya Kak, dari depan ya Kak ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan Keras. ku istimewa, ku istimewa, Ya. karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa lagi ya. Ku istimewa, amin. Karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku. Lagi. Dia lahir dalam hatiku. Lagi katakan sungguh-sungguh. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Yuk katakan. Istimewa. Yeay. Kita ini istimewa semuanya. Amin. Ya. Jadi nggak boleh ada, aduh Kak aku jelek, aku hitam. Enggak, Enggak tapi ya. kita semua ciptaan Tuhan yang Istimewa. Iya. Nah sekarang kita mau siapkan anak-anak yang istimewa, siap-siap dengerin firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, jangan lupa. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini ku tahu. Kini ku tahu,
Ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Adik-adik, kayak saat mau ngajak kalian sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar, udah hafal lagu ini kak, terus nyanyinya biasa aja, enggak. Tapi pujian ini katakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang istimewa. Jadi kalau itu, kita mau bersyukur sama Tuhan. Yuk, lipat tangannya baik-baik, tutup mata kalian, nyanyikan sungguh-sungguh bahwa kita ini berharga, kita istimewa, kita berterima kasih sama Tuhan. Ya, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Kini ku tahu, ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Kalian boleh sambil angkat tangan kalian. Pakailah aku Tuhan, Katakan sama sesuai Tuhan, ini aku Tuhan. rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidup. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidup. Lagi, katakan sungguh-sungguh, biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Sama-sama kita sembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau istimewa di mata Tuhan.
Katakan sungguh-sungguh, penyembah Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan, katakan sungguh-sungguh. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Shalom Sobat Rocky, salam jumpa dengan Kak Oke di sini. Apa kabarmu hari ini? Selalu ceria, penuh sukacita dan tetap semangat sekalipun ibadah di rumah saja. Dan Tuhan Yesus ada loh bersama dengan kamu dalam ibadahmu di rumah. Nah, yuk sekarang kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus menjadikan kami berharga. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong kami supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Dan kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Sobat Rocky, yuk kita buka Alkitab kita atau Alkitab juga boleh ya. Alkitab buku atau Alkitab elektronik juga boleh. Kita buka bersama di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Untuk adik-adik kecil yang mungkin masih belajar buka Alkitab, bisa dibantu mama papa atau dibantu kakak yang sudah bisa mencari ayat di Alkitab ya. Yuk kita baca sama-sama dengan lantang dan jelas ya. 3, 2, 1. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Sampai di situ aja yang kita baca Sobat Rocky. Nah, di sini dibilang Engkau berharga. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, since you were precious in my sight, you have been honored and I have loved you. Wow, luar biasa ya. Tuhan katakan kita berharga, kita precious ya. Nah, kita juga mau lihat ya apa kata Tuhan ya tentang kita ya, bagaimana Tuhan membuat dan mendesain kita. Kita lihat kita buka lagi di Yeremia 1 ayat yang ke-5 ya. Yeremia 1 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Nah, sampai di sini. Aku di situ dalam huruf besar, berarti itu Tuhan. Sebelum Tuhan membentuk kamu di dalam perut mama, ya, Tuhan sudah mengenal kamu. Dan bahkan sebelum kamu dilahirkan, Tuhan sudah menguduskan kamu. Ini yang membuat kita berharga, precious di mata Tuhan. Ya, nah itu kata Tuhan. Ya, sekarang kita mau lihat juga apa yang kita katakan ya, apa yang manusia akui ya tentang keberadaannya, tentang bagaimana Tuhan menciptakannya. Kita lihat di Mazmur 139 ayat yang ke-13.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, engkau di situ huruf besar berarti Tuhan. Jadi kita mengakui bahwa Tuhan yang membentuk kita secara detail, dibuat, didesain, ya, dibentuk di dalam kandungan ibu kita, di dalam perut mama waktu kita masih di dalam kandungan. Nah, Sobat Rocky, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita berharga, ya. Kita berharga. Nah, berharga di sini bukan berarti kayak harganya berapa, terus ada label harganya. Bukan, yang dimaksud adalah precious, kita berharga. Ya. Kalau sesuatu yang berharga, nggak mungkin kan kita taruh sembarang-sembarang. Nggak mungkin juga kita abaikan. Sesuatu yang berharga itu kita rawat, kita perhatikan. Begitu juga bagi Tuhan kita ini berharga. Kayak lagu yang tadi kita nyanyikan, ya. Kini ku tahu ku berharga di matamu. Ya, pencipta kita yang mulia itu, ya, mendesain kita dan kita dijadikan berharga. Ya, karena itu, ya, kita harus bersyukur. Nah, Sobat Rocky, Kak Oke punya cerita, ya. Waktu Kak Oke masih belum mengerti tentang firman Tuhan ini. Waktu Kak Oke masih kecil, ya. Nah, Kak Oke suka main sama kakak-kakak Kak Oke, ya. Ada kakak laki-laki, ada kakak perempuan. Waktu itu Kak Oke lihat kakak laki-lakinya Kak Oke naik pohon. Lihat kepingin, ya. Terus kakak perempuannya Kak Oke bersepakat sama Kak Oke, kita juga mau naik ke pohon itu. Kakak perempuannya naik, terus Kak Oke. Jadi posisinya kakak laki-laki, kakak perempuan, terus Kak Oke yang paling bawah. Nah, waktu kakak laki-lakinya Kak Oke mau turun, dia enggak bisa turun kalau adik-adiknya belum turun yang di bawahnya. Dia bilang turun. Kakak perempuan enggak bisa turun kalau Kak Oke belum turun. Dan Kak Oke takut. Terus akhirnya kakak laki-laki Kak Oke cari cara. Dia bisa turun, dia ambil tangga, dia naik tangga, dia turunkan adiknya satu persatu dari atas pohon. Kemudian Kak Oke berpikir, enak ya jadi anak laki-laki. Kenapa aku jadi anak perempuan? Aku pengen jadi anak laki-laki, bisa panjat pohon dengan dengan gesit gitu ya, dan enggak takut-takut. Terus pernah lagi suatu hari Kak Oke datang ke maminya Kak Oke, bilang gini Kak Oke nih, Mam, kenapa ya kulitku ini gelap? Kenapa kulitku enggak putih kayak kulitnya Ita? Ita itu sepupunya Kak Oke. Terus mami Kak Oke bilang gini, ya kalau mami papinya Ita itu kulitnya putih. Jadi Ita kulitnya putih. Nah kamu papi kulitnya gelap. Ya kamu kulit gelap. Tapi Mam kalau kulitnya putih kan bagus, cantik. Terus kata mami gini, kulit gelap juga cantik. Dan itu yang memang sudah didesain Tuhan, yang sudah Tuhan berikan padamu. Dan itu memang pas, cantik untukmu. Nah, kemudian Kak Oke kan masih belum mengerti, ya. Pernah lagi suatu hari Kak Oke datang lagi ke mami. Kak Oke bilang gini sama mami, Mam, ada temanku ngejek. Katanya temanku bilang gini, kupingmu kayak menjangan. Daun telingamu seperti telinga kijang. Maksudnya gitu. Karena telinganya Kak Oke ini berdiri gini. Terus Kak Oke bilang, Mam, coba toh diplester gini loh Mam. Diplester, pasang plester biar begini Mam. Kata mami gini, itu sudah bentuk telingamu. Ya. Biar temanmu mau bilang apa, itu telingamu buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Terus Kak Oke ngotot minta diplester. Akhirnya sekarang Kak Oke minta terus sama mami diambil plester. Diplester di sini. Kak Oke bilang, mungkin kalau diplester gini Mam, 1 bulan telingaku mungkin jadi gini ya Mam ya. Mami Kak Oke cuma diem aja. Nah, waktu gatel, garuk gini plesternya lepas. Waktu mandi, keramas, plesternya lepas. Jangankan 1 bulan Sobat Rocky, 1 hari aja Kak Oke udah enggak betah telinganya diplester. Ya.
Terus karena malu tutupin rambut. Ketika ditutupin rambut, telinganya menonjol lagi keluar. Nah, sampai Kak Oke dikasih tahu sama Mami, itu memang telingamu dibuat Tuhan seperti itu. Nggak usah dengar apa kata teman. Nah, kalau teman ngejek, teman juga nggak bisa kok bikin telinga. Yang bisa mungkin gambar telinga atau bikin telinga dari karton atau mungkin dari foam kayak Kak Oke punya begini. Terus bisa begini. Tapi enggak bisa dipakai dengar. Apa ya Kak Oke mau? Ya enggak mau lah dikasih telinga begini, diganti telinganya begini. Ya, biarpun telinganya kata orang apapun ya. Tapi ini unik dibuat oleh Tuhan. Bahkan Kak Oke bisa taruh pensil di telinganya Kak Oke enggak jatuh. Nah itu istimewanya, kan tadi kita juga nyanyi, kita istimewa. Ya. Kita istimewa dibentuk oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan, kita unik, spesial, berharga. Waktu Kak Oke tahu firman Tuhan ini, Kak Oke tahu aku berharga. Apapun keadaanku, apapun yang ada pada diriku, aku spesial, aku berharga. Kita dibuat Tuhan, didesain oleh Tuhan, Tuhan sendiri katakan sungguh amat baik. Kalau Sobat Rocky lihat di Kejadian 1, ya, Tuhan ciptakan seluruh isi dunia ini, Tuhan bilang baik. Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bentuk manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Artinya Tuhan serius, Tuhan mengakui ciptaan yang ini amat baik. Kamu berharga Sobat Rocky, kamu precious. Itu sebabnya ya, karena kita ini berharga, Allah sendiri turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan kita dan apa? Menerima hukuman. Menggantikan kita menerima hukuman atas semua dosa yang sudah kita lakukan. Dan karena Yesus adalah Allah, Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita juga berada. Kita berharga, kita spesial di mata Tuhan, kita berharga. Ya. Nah, jadi setelah Kak Oke tahu ini, Kak Oke tahu aku berharga apapun orang mau bilang. Bahkan ketika Kak Oke sudah dewasa, ada teman Kak Oke bilang, hidungmu pesek. Kak Oke bilang, ini ciptaan Tuhan. Ini dibentuk oleh Tuhan. Kamu toh nggak bisa bikin hidung? Kak Oke bilang gitu. Kak Oke bilang, aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Apapun yang kau katakan. Nah Sobat Rocky, apapun keadaanmu, engkau berharga di mata Tuhan. Ya, walaupun mungkin kau kecil, ya, mungkin kau kecil, ya, kau melihat bahwa temanku itu, ya, lebih bagusan dia, lebih tinggian, dia lebih, ya, lebih kelihatan lebih cerah. Itu kan menurutmu, ya. Terus mungkin kau bilang, bagusan lagi itu dia tinggi, ya. Itu kan menurut standarmu. Tetapi Tuhan melihat kita sama. Kita sama-sama semuanya ini kita berharga di mata Tuhan. Kita indah di mata Tuhan. Nah kita mau melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Kita juga mau lihat seperti Tuhan melihat kita. Ya. Nah apapun keadaan kita, ya, kita harus bersyukur. Ya. Kita harus menerima apa yang kita tidak bisa ubah, yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita, kita hanya bisa bersyukur. Nah, mari kita melihat. Nah, seperti Tuhan melihat kita, semuanya kita sama berharga, sama spesial di mata Tuhan. Begitu juga kita juga ngelihat, ya, apapun keadaan kita, ya, enggak usah sedih hati Sobat Rocky, kalaupun engkau mungkin ya enggak tinggi, enggak pendek, ya, bersyukur. Kalaupun engkau mungkin jangkung lebih tinggi dari teman-temanmu, enggak usah malu, enggak usah
berkecil hati atau mungkin engkau kecil mungil. Kita semua disayang Tuhan, kita semua berharga di mata Tuhan, kita precious. Ya, nah Sobat Rocky, kalau mungkin kamu pernah mengalami seperti yang Kak Oka alami, kita perlu bertobat minta ampun pada Tuhan. Ya, dan kita harus bersyukur atas keberadaan kita. Kalau mungkin kamu pernah mengejek teman, ya, kau harus juga minta ampun pada Tuhan. Dan jangan lagi mengejek temanmu karena dia diciptakan Tuhan berharga. Sama seperti kamu berharga. Nah, Sobat Rocky, Kak Oka ada satu cerita. Ya, ada satu cerita yang cerita ini tentang seorang anak yang dia mencoba menjadi orang lain. Namanya Ivan. Ivan tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Topi. Dan namanya Desa Topi, semua orang yang ada di Desa Topi pakai topi. Nanti kalau sudah umur 10 tahun, dia akan merayakan hari topi dan dia akan memiliki topinya sendiri. Nah, Ivan umurnya 9 tahun. Sebentar lagi dia umur 10 dan hari topinya akan segera tiba. Ivan gembira sekali, dia kasih tahu orang-orang di Desa Topi. Orang-orang yang dijumpai dia kasih tahu, hari topiku akan segera tiba. Ya, nah, suatu pagi seperti biasa, ya, Ivan mengamati papanya yang bikin topi. Papanya itu pekerjaannya pembuat topi. Orang-orang di Desa Topi bikin topi pada papanya Ivan. Kalau dia suka mancing, dibuatkan topi, ada ikan di atas topinya, ada bentuk kail. Kalau dia seorang tukang lampu, dibuatkan topi bentuknya kayak kap lampu, ada steker di atasnya, ada lampu-lampu bergelantungan. Ivan mengamati dan Ivan menunggu kapan hari topinya tiba. Ya. Nah, Ivan berangkat ke sekolah seperti biasanya dia melewati toko roti Pak Felix. Nah, waktu Ivan melewati, Ivan sapa Pak Felix. Selamat pagi Pak Felix. Dan Pak Felix menyapa, selamat pagi Ivan. Bapak dengar hari topimu akan segera tiba. Tunggu, Bapak punya hadiah buat kamu. Kemudian Pak Felix mengambil sebuah topi buat Ivan. Dan Pak Felix memberikannya kepada Ivan untuk dipakai. Nah, topi itu bentuknya seperti topinya Pak Felix, topi chef. Besar dan buat Ivan itu berat. Matanya sampai tertutup berat. Ivan sempoyongan. Oh, akhirnya Ivan jatuh. Toang! Ivan jatuh di lantai dan Pak Felix membantu Ivan berdiri. Ivan, topi itu memang sedikit kebesaran. Tapi sebentar lagi akan muat di kepalamu. Terima kasih, kata Ivan. Dan Ivan berangkat ke sekolah. Ivan melewati toko musiknya Bu Anita. Ivan mendengar ting 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 Bu Anita sedang memainkan piano. Ivan sapa, selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Ivan. Hari topimu akan segera tiba. Ibu punya topi buat kamu. Bu Anita memberikan sebuah topi buat Ivan. Topi yang ada alat-alat musiknya tergantung, ada lonceng-lonceng, ada stick drum, ada juga kertas not ya, bentuk kertas not, kertas musik di atas topi itu. Dan Ivan memakainya berat, berisik, ting 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 suara loncengnya. Ivan membawa topi yang dari Pak Felix berat. Ivan sempoyongan, dia berangkat, dia berjalan ke sekolah. Dia melewati fire station, dia ketemu Pak Bruno. Pak Bruno bilang, Ivan, ada topi. Dikasih Ivan topi fireman. Ada pipa airnya, selang airnya, ada juga tangga dan Ivan memakainya berat sekali. Ivan membawa topi dari Pak Felix dan Ibu Anita serta dia memakai topi dari Pak Bruno. Sampai di sekolah Ivan mengalami masalah. Ya, apa masalah yang dialami oleh Ivan? Kalau dia pakai topi dari Pak Felix, teman-teman yang duduk di belakangnya nggak bisa lihat ke depan, terhalang oleh topi yang tinggi dan besar itu. Kalau Ivan pakai topi yang dari Ibu Anita, berisik sekali, mengganggu ketenangan di kelas. Ivan pakai topi dari Pak Bruno, berat. Ivan akhirnya jatuh, gubrak. Dan ibu guru bilang,
Ivan, ada masalah dengan topi-topimu. Ivan bingung. Waktu dia pulang sekolah, dia ketemu petani, dia dikasih topi petani. Dia ketemu peternak lebah, dia dikasih topi oleh peternak lebah yang bentuknya kayak sarang lebah dengan ornamen bentuk lebah-lebahan. Kemudian dia ketemu badut, dikasih topi badut. Dia ketemu penjaga perpustakaan, dia dikasih topi dengan bentuk buku kamus besar di atas topi. Ivan bingung, Ivan kepayahan. Akhirnya Ivan juga bingung mau pakai yang mana. Kalau dia dengar suara tetot-tetot, roti-roti. Itu Pak Felix. Dia cepat-cepat pakai topi dari Pak Felix. Kalau dia dengar ting-ting-ting, Bu Anita, dia pakai topi. Akhirnya dia bingung, dia harus pakai topi yang beraneka ragam. Ivan kelelahan dan Ivan jatuh di atas topi-topinya. Ivan sudah nggak sanggup lagi. Ivan nggak sanggup dengan topi-topi sebanyak itu. Sampai akhirnya ada satu suara yang berkata, Ivan sangat kenal dengan suara itu. Ivan, engkau mengalami masalah? Itu suaranya Papa. Dia bilang, ya Ayah, ya Papa, aku ada masalah, aku bingung dengan topi-topiku ini. Semua orang memberimu topi dan kamu berusaha menjadi orang itu. Ivan, yang penting kamu harus menjadi dirimu sendiri. Hari topimu akan segera tiba. Papa akan buatkan topi buat kamu yang memang pas hanya untukmu dan didesain hanya untukmu. Ya Papa, aku mau. Katakan pada Papa, topi seperti apa yang kamu mau. Topi yang persis menggambarkan dirimu. Kemudian papanya Ivan membantu Ivan membawa semua topi-topi itu dan berjalan pulang. Nah, Sobat Rocky, dari cerita tentang Ivan ini kita belajar. Ya, kita harus menjadi seperti apa adanya kita yang Tuhan sudah desain buat kita. Tidak perlu jadi orang lain, ya. Tidak perlu melihat, aku mau jadi orang itu, aku mau jadi si A, mau jadi si B. Tidak perlu, kamu akan kerepotan sendiri. Jadilah seperti dirimu sendiri, bersyukurlah karena engkau spesial, engkau berharga di mata Tuhan, just the way you are. Nah, Sobat Rocky, ada challenge nih buat kamu. Ya, challenge-nya adalah kamu buat topi dengan bahan apa saja yang ada di rumah, nggak perlu bikin ya, nggak perlu beli maksudnya, nggak perlu beli bahannya. Ayo Kakak Rocky, tolong Kakak Rocky buat contoh biar adik-adik di rumah bisa melihat ya seperti apa topinya. Nah, seperti ini dibuat dari kaleng biskuit. Boleh dibuat ya. Nah, ada suntikannya tuh kira-kira apa ya? Nah, kemudian dari koran juga boleh, dari kertas kado bekas juga boleh, dari karton bekas boleh. Kalau ini dari kresek dan karton, dari karton-karton bekas boleh. Buat sesuai dengan dirimu. Topi yang menggambarkan siapa dirimu. Kemudian kamu foto, kirimkan di Instagram KTC Rocky. Kalau kamu belum punya Instagram, pinjam Instagramnya Mama Papa ya. Dan akan disediakan 3 hadiah buat Sobat Rocky yang mengirimkan fotonya dengan topi yang dibuat ya. Kita akan pilih ya 3 topi yang memang menggambarkan siapa kamu. Ya, oke Sobat Rocky. Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya, mengakhiri firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang aku tahu aku berharga di mata-Mu. I'm precious in your sight. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan aku indah, Engkau menjadikan aku unik dan spesial. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala apa yang ada pada diriku, dan ampuni jika aku pernah merasa kecewa, pernah merasa ingin menjadi orang lain. Ampuni aku Tuhan. Begitu juga ampuni jika aku mungkin pernah mengejek orang lain tentang keberadaan dirinya. Ampuni aku Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa aku berharga di mata Tuhan dan semua orang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Tommy gimana? Tadi udah dengerin cerita kan? Sudah Kak. Terus gimana kamu?
Terima kasih Kak Oke buat firman-Nya hari ini. Nah, berarti Seka. kamu sudah nggak boleh malas lagi kan? Oke. Iya kan, bener Kak Menda? Betul, nggak malas boleh lagi malas karena lagi. kamu istimewa bagi Tuhan. Iya, Tini juga ya. Tini semangat ya, memuji Tuhan terus ya. Iya, Kak. Oke, Kak Menda. Ya, adik-adik Rocky sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengirimkan persembahan lewat rekening yang tertera dan dibantu oleh Papa dan Mama. Nah, sekarang kita juga mau menaikkan segala permohonan doa kita. Kita mau berdoa buat guru-guru Rocky, buat adik-adik Rocky dimanapun berada. Mari adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Terima kasih jikalau kami masih bisa memberi. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami yang sudah memberikan persembahan. Berkati kami juga Tuhan anak-anak Rocky. Berkati Tuhan guru-guru Rocky dimanapun mereka berada. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam pelayanan. Engkau Allah mengerti setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan menolong setiap guru-guru Rocky Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat guru-guru Rocky Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahkan juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat guru-guru Rocky Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik Rocky. Biarlah Tuhan di masa pertumbuhan mereka, Engkau Allah yang senantiasa memberkati anak-anak Rocky, adik-adik Rocky. Sehingga menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat di dalam nama Yesus. Dan terlebih mereka anak-anak yang mengandalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat setiap kebaikan dan kasih Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Rocky dan sobat-sobat Rocky semuanya, setelah kita nyanyi memuji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan ya. Yuk semua berdiri, tetap bangkit berdiri. Kita mau kayak Safat mau berdoa buat kalian semuanya. Tuhan menyinari engkau dan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberi berkat, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan kalian harus percaya bahwa kalian adalah anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalian dipilih, kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan sebabnya kalian harus jadi berkat dimanapun kalian berada. Dan terima kasih juga buat orang tua kalian semuanya. Kalian sudah dipelihara, dijagai. Berkat-berkat Allah mengalir dan kehidupan rumah tangga kalian, orang tua kalian semuanya. Dan yakinlah dan percaya masa depan kalian apapun itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan siap memberkati dan Tuhan tetap menyertai kalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya Tommy, Tini. Minggu depan kita akan sama-sama beribadah lagi ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Yuk kita ucapkan berkat sama-sama. God bless you. Sampai jumpa.